Serikat, meskipun ini bertanam dengan serikat, tapi bagaimana masyarakat bisa menikmatinya saja. Karena tadi memang sempat disampaikan jadi KPH kelola ekologi katanya. Betul. Contohannya itu Ya. bagaimana? Jadi KPH Bondowoso ini ditetapkan oleh direksi kami sebagai KPH dengan tipikal kelola ekologi. Artinya mungkin sudah disadari oleh manajemen pun bahwa kondisi di sini dari sisi ekologi itu cukup memprihatinkan dan harus kita lakukan upaya-upaya kembali mengembalikan peran fungsi dari kawasan hutan itu sendiri dalam alamnya ya, sebagai ekologi yang harus kita jaga karena sudah terlalu banyak mungkin yang terbuka di sini. Artinya kalau kita bicara tentang kelola ekologi ini, yang saya pahami tentunya bukanlah hanya sekedar bicara kayu ansih gitu ya, tapi justru lebih banyak pada hasil hutan non kayu, sehingga fungsi hutan sendiri itu bisa terjaga selamanya, jadi tidak terganggu sedikit pun gitu. Tapi ada hasil-hasil yang dapat kita peroleh. Salah satunya yang kita tanam di tempat ini sekarang ini, ada macadamia, ada cengkeh, ada yang lain. Intinya itu. Pak tadi juga sempat menyampaikan bahwa harus dirawat dan dijaga. Nanti kalau nggak dirawat nanti bisa ditutup petanya, diancam untuk menutup. Itu gimana? Ya. Dan ini saya kira saya berlakukan dimanapun. Ketika saya masuk di Bondowoso itu ketentuan yang saya berlakukan baik di kawasan-kawasan yang memang kondisi hutannya sangat memperhatikan. Karena begini, memang perlu sedikit dengan ketentuan yang cukup keras kepada masyarakat. Karena apa? Untuk menggugah kesadaran mereka bahwa kalau semua kemudian hanya menjadi pertanian, sementara kita lihat sendiri di topografi Bondowoso ini sangat rawan dengan yang namanya erosi, sangat rawan dengan yang namanya kebakaran. Nah, kita harus menerapkan aturan yang tegas ketika kita sudah menanam pohon-pohon ini. Tentunya siapapun yang kemudian menjadi pemanfaat di bawahnya itu ikut menjaga. Jangan justru dia menjadi bagian yang merusak pohon. Karena apa? Kita berupaya untuk mengembalikan fungsi hutan ini, tapi mereka kemudian hanya berpikir kepentingan ekonomi. Fungsi ini kemudian dirusak dengan cara menggagalkan tanaman, merusak tanaman. Bahkan mungkin beberapa tempat teman-teman juga sudah lihat ya, ada yang sengaja dimatikan. Ya. Entah itu diteras, ada yang disuntik, macam-macam. Saya harap ini nanti ke depan perhutani akan tegas menindak yang seperti itu. Karena Pak, sorotan terhadap kawasan hutan kita di Bondowoso ini sudah cukup banyak. Andil sekar sendiri Pak? Sekar adalah bagian dari perusahaan ya, yang tidak bisa terpisahkan. Kami sudah punya PKB, perjanjian kerja bersama dengan manajemen. Dan saya sebagai MPO Majelis Pertimbangan maupun sebagai ADM berharap justru ketika saya di sini ya teman-teman sekar ini mampu berkiprah lebih banyak. Tidak tergantung pada instruksi yang dari sisi kedinasan, tapi sekar mampu bergerak dari sisi inisiatif sebagai mitranya perhutani. Dalam hal ini tentang karyawannya, sehingga sama-sama kita gugah. Artinya begini ya gampangannya, ketika mereka bergerak dalam sisi kedinasan, instruksionalnya terlalu mengekang ya. Sementara kalau di sekar ini dengan tindakan-tindakan semacam ini ternyata kita gabungkan mereka semua bisa bergerak bersama itu tanpa harus menunggu ini mengusulkan ke saya sebagai ADM, Pak kami mau melakukan penghijauan. Wah, saya bilang itu luar biasa. Jadi ini inisiatif lepas dari struktural hierarki kedinasan. Mereka hanya minta izin ke saya untuk menanam dan saya harus sambut itu karena itu luar biasa. Gitu. Pak tadi sempat bilang bahwasanya ekologi kita itu sudah menjadi sorotan karena banyak lahan yang rusak. Ya. Kalau catatan dari perhutani berapa lahan yang di sini rusak dan rencananya apakah itu akan berlanjut Pak reboisasi di lahan yang rusak itu? Kalau keluasannya mungkin kisarannya sebenarnya dibandingkan dengan di bagian yang hutan-hutan yang cukup rawan. Kan begitu ya? Ya, rawan bencana ini yang paling penting. Kalau tidak salah keluasannya mungkin sekitar 3 ribuan, 4 ribuan gitu ya. Yang dirusak begitu. Yang kondisinya harus kita perbaiki. Dan ini bukan kawasan loh ya, bukan daerah yang berbatu atau apa. Justru tanah yang subur. Tapi karena pengelolaannya salah, larinya semua ke pertanian, tidak ada pohon sama sekali, dan cenderung pembersihannya, mohon maaf ini juga akan kita tegasi ke depan, sampai melakukan pembersihan dengan cara pembakaran akan kami tindak. Maksud saya dari anggota-anggota sekar saya, itu harusnya menjadi pionir lah. Perlu saya sampaikan, belum semua anggota karyawan itu juga anggota serikat, gitu ya. Karena itu memang sifatnya pribadi. Nah, saya ingin anak-anak sekar, saya pun orang sekar dan saya mendirikan sekar, pendiri sekar saya, itu berharap mereka menjadi pionir-pionir memberikan keteladanan kepada yang lain bahwa
menjadi karyawan perhutani itu kuncinya yang paling mudah itu jadilah bagian dan dicintai oleh masyarakat sekitarnya. Insya Allah hutan kita jadi, kan gitu ya. Jadi intinya saya berharap Sekar ini menjadi pionir-pionir di lapangan untuk menjadi orang yang tegas bertindak, berkoordinasi cukup baik, pembinaannya cukup baik, sehingga semua bisa berjalan dengan benar. Saya kira itu mungkin. Kalau mungkin ada sanksi tegas terhadap perusahaan atau pembunuhan terhadap Pastilah. Jadi kalau kami bisa